Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Fauzan Farhani dengan NIM 182231053 dari Prodi Fisika. Di sini saya akan mengerjakan salah satu soal atau tugas akhir praktikum ujian fisika komputasi dengan dosen pengampu Bapak Sugianto Sulistiono. Baik, di sini ada beberapa topik yang akan dibahas, cuman saya hanya diperkenankan untuk membahas salah satu topik. Dari beberapa topik ini, saya tadi telah meminta eh, LLM untuk eh, memilihkan topik, di mana saya mendapat topik dengan nomor 7. Nah, ini dengan saya meminta memilihkan bilangan random antara 1 sampai dengan 10, dan yang muncul adalah angka 7. Maka kita lihat eh, angka 7 di sini. Amati suara dari speaker, misal eh, sinyal ST, S dalam fungsi waktu sama dengan sin 2pi 440T untuk nada A4. Rekam sinyal selama 1 detik dengan 1000 titik sampling, lalu hitung transformasi Fourier menggunakan 6pi. Jelaskan rumus numerik FFT dan plot spektrum frekuensi. Baik, ini saya akan uh, menggunakan LLM untuk mengerjakan soal ini. Baik, mari kita minta LLM untuk mengerjakan soal ini. Baik, sebelum kita menuju ke yang lebih serius mengenai topik ini, eh, kita sedikit membedah dulu terkait dengan transformasi Fourier discrete atau yang biasa kita kenal dengan DFT, kemudian juga fast Fourier transform atau yang kita kenal dengan FFT. Untuk persamaan dasar dari eh, fungsi dasar dari Fourier transformasi Fourier discrete ini yaitu x k dengan batas n sama dengan 0 sampai dengan n 1 xn eksponensial min c 2 pi kn per n. Baik, kemudian untuk fast Fourier transform FFT, algoritma cepat untuk menghitung DFT kompleks waktu. DFT ini O dikali dengan N kuadrat, kemudian FFT itu O dikali dengan N log N. FFT sendiri bekerja
dengan memecah sinyal menjadi bagian-bagian lebih kecil secara rekursif, biasanya memakai algoritma Cowley 2K. Baik, mungkin kita akan eh, meminta. Nah, ini merupakan kode Python yang diberikan LLM dengan frekuensi yang diminta tadi adalah 440 Hz, nada A4, kemudian 1000 titik sampling, berarti sampling rate sekitar 1000 Hz. Maka kita dapat tulis kode sebagai berikut. Kita coba kopikan pada uh, Google Colab. Kita kopikan. Kita tambahkan coding kedua. Nah, ini sebagai perhitungan untuk transformasi Fourier numerik. Mungkin codingan ini akan saya jelaskan setelah saya mengupload atau mencoba codingan ini pada Google Colab. Nah, berikut adalah hasil dari plot yang diberikan oleh LLM. Nah, baik. Sebelum ini, perkenankan saya untuk menjelaskan codingannya. Mungkin ini hanya sebagai intermezzo saja. Ini pada umumnya import NumPy SNP ini sebagai mengimpor pustaka NumPy digunakan menghitung numerik termasuk FFT. Kemudian Matplotlib digunakan untuk membuat grafik atau spektrum. Dan kemudian ini beberapa nilai yang kita ketahui sebagai berikut. Kemudian, nah ini jatuh pada codingan berikutnya. S sama dengan NP FFTS ini menghitung fast Fourier transform dari sinyal S. Hasilnya adalah array kompleks XK yang berisi informasi frekuensi. Kemudian frekuensi sama dengan np.fft.fft frek
len S D sama dengan 1/Fs. Nah, ini akan menghasilkan array frag berisi frekuensi-frekuensi yang bersatuan dengan hasil FFT. Kemudian len S sama dengan 1000, jumlah sampling tadi, D sama dengan 1/F, yaitu 0,001 second, dengan interval waktu antar sampling. Frekuensi hasil dari 0 hingga Fs per 2, lalu negatif dari min Fs per 2 kembali ke 0, karena simetri DFT. Baik. Untuk half underscore n sama dengan len S garing 2, garing 2, karena sinyal real spektrum positif dan negatif simetris, jadi kita ambil setengah saja. Nah, makanya itu kita tuliskan bagi 2, kemudian kita ambil frekuensi positif untuk memplot, dan kemudian mengambil magnitudo dari komponen-komponen kompleks FFT. Kemudian normalisasi amplitudo supaya sesuai skala asli, karena FFT tidak otomatis membaginya. Nah, ini kemudian kita masuk kepada coding untuk menampilkan hasil dari perhitungannya yang telah dilakukan berupa grafik yang berukuran 10 kali 5 inci. Baik. Kemudian, dari hasil yang kita dapat menyimpulkan bahwa sinyal sinus nada A4 itu ternyata memiliki durasi 1 detik. Ya, jadi sinus nada A4 itu, yaitu 440 Hz yang disampaikan tadi, berdurasi 1 detik. Kemudian hasil phase Fourier transform yang menunjukkan spektrum dengan puncak di 440 Hz. Nah, jika kita lihat pada collapse tadi, nah dia maksimum berada di sekitar 40 Hz ini. Ini copy codingan yang tadi. Kemudian saya akan bertanya kepada LLM, mengapa muncul hanya satu puncak saja. Harusnya ini memang dia menunjukkan spektrum dengan puncak ini pada 440 Hz saja. Nah, tidak ada yang lain. Ya, karena pada frekuensi 440 Hz ini dia mencapai puncaknya. Bentar, saya akan memahami. Nah, ini. Nah, betul. Betul dugaan saya, atau memang seharusnya seperti itu. Mengapa demikian? Karena dalam domain frekuensi, sinyal seperti ini hanya menghasilkan satu puncak saja. Nah, jika kita ganti uh, uh, puncak tersebut, yaitu frekuensinya itu menjadi 350 Hz, ya
maka puncaknya akan berada di 350 Hz. Begitu. Nah, kita ambil contoh jika eh, kita memiliki fungsi sebagai berikut, maka ini puncaknya tidak akan berada di 440 saja, tapi ada di 100 juga, gitu. Spektrum frekuensi ini idealnya juga memiliki dua puncak simetri. Kalau misal domain kita mengubah domain waktu ke domain frekuensi, begitu. Namun karena saya hanya memplot bagian positifnya saja, maka yang terlihat hanya puncak di plus 440. Nah, begitu. Jika saya memplot, ya, tadi eh, min juga, karena kita hanya memplot bagian plus saja, maka dia akan menampilkan grafik puncak pada plus dan tidak menampilkan grafik minimum atau grafik maksimum pada nilai minus. Begitu. Nah, mungkin kita akan mencoba plot jika kita memiliki sinyal yang lain. Baik, akan kita coba di sini. Nah, seperti apa yang saya katakan tadi, jika kita menambahkan frekuensi lain atau sinyal lain pada eh, fungsi kita, maka nilai puncak tersebut akan mengikuti pada posisi frekuensi yang telah ditentukan juga. Jika kita tadi menentukan frekuensi pada 100, 440, dan juga, mohon maaf, 440 dan juga 100 Hz, maka dia akan memiliki nilai maksimum pada eh, kedua titik tersebut. Baik, begitu. Dan jika kita menambahkan satu titik lagi, maka dia akan menambah lagi posisi dan posisi nilai maksimum yang ada pada eh, grafik tersebut. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.